أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, apa kabarnya di malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diistiqomahkan pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga bisa bersua dengan Anda di malam ini pada program Tajwid Time. Kemudian bahagia rasanya bisa kembali menghiasi layar kaca Anda di program Tajwid Time bersama dengan saya, Yusuf At-Tamimi, dan pemateri kita yang tentu tidak asing lagi, Ustadz Hasbin Abdurrahim SPDI. Beliau telah hadir bersama dengan kita di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, apa kabarnya di malam? Alhamdulillah, baik ya. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di program Tajwid Time, tentu kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nah, mempelajari tajwid adalah dalam pembacaan ayat suci Al-Quran adalah hal yang sangat agung, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Adapun tema kita di malam ini yaitu kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun ya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita persilakan kepada Ustadz untuk melanjutkan pelajaran tajwidnya. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu lagi lewat layar kaca Umat TV dalam program kesayangan kita Tajwid Time. Program yang dalamnya kita akan berbagi tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar insyaallah. Materi kita pada malam hari ini insyaallah kita akan sedikit menjelaskan tentang surah Al-Kafirun. Iya, tentang surah Al-Kafirun. Hukum-hukum yang akan atau hukum-hukum yang terdapat di dalam surah ini. Itulah yang akan kita jelaskan pada malam hari ini insyaallah. Namun sebelumnya, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, mungkin kita akan bacakan dulu surah ini. Ya, bagi pemirsa di rumah yang memiliki mushaf, mungkin bisa dibuka ya agar supaya bisa dilihat tulisannya. Lalu kemudian saya akan bacakan. Ya, lalu kemudian bila ada yang tidak sama bacaannya pemirsa dengan saya, nanti bisa ditanyakan. Iya. Iya, apa yang tidak sama sehingga kita bisa berikan alasan-alasan kenapa seperti itu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sekali lagi saya ulangi, perhatikan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah ya, cara membaca surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ya, itulah bacaan atau cara membaca surah Al-Kafirun. Baik. Kita akan jelaskan hukum-hukum yang terjadi atau hukum ilmu tajwid yang ada pada surah ini. Yang pertama, surah ini diawali dengan huruf qaf. Iya, huruf qaf. Qaf itu tempat keluarnya adalah pangkal lidah. Ya, tidak punya lidah, pangkalnya. Di situ tempat keluarnya. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit paling dalam atau bertemu dengan anak tekak. Ya, itu makhraj huruf qaf. Ya. Bedakan huruf qaf dengan huruf kaf. Ya. Makhraj huruf qaf dengan kaf itu sama. Tapi ada sedikit perbedaan dari segi tempatnya. Karena huruf qaf itu pangkal lidah paling dalam bertemu dengan langit-langit paling dalam. Kemudian kalau qaf sama pangkal lidah juga tapi agak di depan sedikit. Iya, jadi sama-sama pangkal tapi kalau qaf paling dalam, kaf agak di depan. Nah, kemudian yang membedakan juga adalah kalau qaf itu di antara huruf-huruf isti'la, khussa, dhaqtin, qil. Ya, itu huruf-huruf yang isti'la, memiliki sifat selalu dibaca dengan tebal. Adapun huruf kaf itu adalah memiliki sifat istifal, sifat-sifat huruf yang selalu dibaca dengan tipis. Ya, jadi hati-hati ketika membaca huruf ini karena mirip, karena sama tempat keluarnya. Qaf, kaf. Qa, ketika kita membaca qaf, qul, ya, betul-betul dibaca dengan tebal huruf qafnya. Karena kapan kita tidak baca dengan tebal, kita baca dengan tipis, kul, maka berubahlah huruf qaf itu menjadi huruf kaf. Ya, ketika huruf berubah, maka tentu makna akan berubah. Ketika kita mengatakan qul, katakanlah, itu artinya. Tapi ketika kita katakan kul, makanlah. Nah, itu. Maknanya sangat berubah, maknanya sangat berjauhan ketika kita salah dalam melafadzkan huruf ini. Ya, antara qaf dengan kaf. Ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Tapi kalau kita katakan kul huwallahu ahad, makanlah Tuhan itu satu. Ya. Ini pemirsa, tentu makna yang sangat kita tidak inginkan. Ya, kita mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Ya, katakanlah wahai orang-orang kafir. Ya. Ya. Tapi kalau kita katakan kul ya ayyuhal kafirun, makanlah wahai orang-orang kafir. Coba. Sangat jauh makna yang akan kita dapatkan ketika kita salah dalam melafadzkan atau membunyikan huruf ini. Maka disinilah pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Kita harus mengetahui tajwidul huruf. Ya, kita mengetahui bagaimana cara melafadzkan setiap huruf itu. Ya. Sehingga dasar yang paling pertama ketika kita membaca Al-Qur'an adalah mempelajari sebutan-sebutan huruf itu. Ya. Semakin kita ahli dalam sebutan huruf, maka insya Allah dalam bacaan kita akan semakin bagus. Iya. Tapi ketika kita tidak memperhatikan sebutan huruf ini, maka tentu kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan nanti dalam membaca Al-Qur'an karena sangat banyak ya di antara huruf-huruf ini yang mirip. Baik mirip dari segi tempat keluarnya maupun nanti mirip dari segi sifatnya. Iya, namun yang paling sering terjadi adalah dari huruf yang sama tempat keluarnya, mirip tempat keluarnya. Nah, seperti ini, huruf qaf, kaf, ya. Seperti juga huruf lain seperti huruf ta dengan to, nah, itu. Huruf dal, ini sama semua tempat keluarnya. Ta, dal dan to, itu sama tempat keluarnya. Ya, harus kita bedakan. Ya, dan yang membedakan adalah sifatnya. Ah, ini tentu tidak bisa dipelajari dengan ringkas, tapi harus kita
yang paling bagus adalah kita belajar langsung kepada seorang guru atau bermusyafahah atau kita bertalaki. Ya, kita belajar langsung di depan guru berhadapan, lalu kemudian kita membacakan atau kita langsung diajari oleh sang guru itu bagaimana cara melafadzkan huruf ini agar supaya sebutannya ya atau tempat keluarnya cara menyebutkan huruf itu bisa bagus atau sesuai dengan yang memang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita lanjutkan. Iya. Kemudian qul ya. Di situ ada huruf mad. Iya, perhatikan huruf mad di situ ada hamzah, ada alif. Iya, ada alif yang didahului oleh harakat fathah. Iya. Jadi ya, ada ya. Setelah ya kan ada kakinya ya, itu yang namanya alif. Alif ini didahului tadi oleh harakat fathah, harakatnya ya. Ya, ada alif didahului oleh harakat fathah, itu namanya huruf mad. Ya, huruf mad itu ada 3, huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Dimana kalau alif didahului oleh harakat fathah, kalau waw sukun didahului oleh harakat dhammah, dan bila ya sukun didahului oleh harakat kasrah. 3 huruf ini disebut dengan huruful maddi, huruf mad, huruf tanda panjang. Ketiga huruf ini makhrajnya atau tempat keluarnya adalah al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Maka ketika kita menyebutkan atau membaca huruf ini, maka suara kita harus keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Tidak boleh keluar dari hidung. Umpama kita membaca qul ya, lepaskan suara kita. Qul ya, buka mulut supaya longgar keluar anginnya, ya, longgar keluar nafasnya. Qul ya, jangan sampai qul ya, suaranya di hidung. Qul ya, itu suara hidung namanya itu. Iya, sengau, itu suara hidung. Iya, tidak boleh. Karena ketika kita melafadzkan berada di hidung, berarti kita mengeluarkan huruf bukan pada tempat keluarnya. Sementara kita disuruh melafadzkan setiap huruf, ya, mengeluarkan huruf pada tempatnya masing-masing. Ya, seperti yang telah kita jelaskan pada bab makharijul huruf. Ya, di mana makhraj huruf itu secara umum ada 5 dan secara khusus atau secara terperinci ada 17. Ya, dan salah satu di antara makhraj huruf itu adalah al-jauf. Al-jauf itu ya huruf yang hurufnya ada 3, alif, waw dan ya. Ya, yang mana kalau alif didahului oleh harakat fathah, waw sukun didahului oleh dhammah, ya sukun didahului oleh harakat kasrah, seperti dalam surah ini. Qul ya. Nah, di situ ada alif didahului oleh fathah, maka harus ya. Lepaskan suara kita dengan keluar dengan plong. Qul ya. Ya, jangan ditahan qulnya. Ya, tapi harus qul ya. Kemudian setelah itu ada hamzah yang keluar di pangkal tenggorokan kita. Ayyuhal. Ayyuhal. Ya. Di pangkal tenggorokan kita. Jangan juga di hidung. Qul ya itu suara hidung. Harus qul ya ayyuha. Jadi buka mulut ketika huruf a. Ya, huruf a ini juga sifatnya adalah istifal. Memiliki sifat istifal, tipis. Ya, dia bukan huruf yang dibaca dengan tebal. Maka harus dibuka mulut. Ya, dia juga memiliki sifat namanya infitah, memang terbuka. Qul ya ayyuhal. Ingat sekali bahwa setiap ada huruf yang bertasyid seperti di surah ini ayyuhal, ayatnya bertasyid, maka berikan tekanan. Berikan tekanan tanpa didengungkan. Nanti didengungkan ketika nun dan mim. Huruf yang ada di surah ini adalah ya yang bertasyid, maka cukup diberikan tekanan saja. Jadi qul ya ayyuhal. Tidak boleh didengungkan juga. Seperti kita membaca qul ya ayyuhal. Salah. Harus ayyuhal, hanya tekanan tanpa dengungan. Ya, ditekan saja tanpa dipanjangkan. Ya. Yang dipanjangkan nanti ketika nun dan mim yang bertasydid. Adapun selain nun dan mim yang bertasydid, maka cukup diberikan tekanan
tanpa diberikan dengungan, atau diberikan tanda panjang. Baik. Kemudian kafirun. Nah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah ini tanda mad juga. Ada waw sukun didahului dhammah. Nah ini keluar juga dari al-jauf. Kafiru. Maka keluarkan suara kita dengan longgar, ya, keluarkan suara kita dengan ringan dari tenggorokan dan mulut kita. Kafiru, monyongkan mulut kita ke depan karena waw itu memang keluarnya di bibir. Tempat keluarnya dengan agak sedikit memonyongkan mulut, ya. Kafiru, ya, kafirun, ya. Diakhiri dengan huruf nun, ya, dalam huruf kita dengan huruf n. Jadi n itu ketika kita lafadzkan, kita bunyikan, mulut bibir kita tidak rapat. Jadi jangan sampai ada yang baca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu rapat bibirnya. Ketika rapat bibirnya berarti huruf mim. Nah, di sini di surah ini diakhiri oleh huruf nun. Maka lafadzkanlah huruf nun itu ketika sukun, caranya dengan tidak merapatkan kedua bibir kita. Jadi qul ya ayyuhal kafirun. Ya. La a'budu ma ta'budun. Iya. Jangan berdengung. Iya. Seperti kita membaca la a'budu ma ta'budun. Nah, itu berdengung namanya. Nah, ketika nun disukun, ya, tidak tanpa ada dengungan, ya, ketika dia sukun, ya, nanti dia berdengung ketika kita waqaf, ketika dia nunnya bertasydid, ya. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Ya, di situ ada terjadi namanya mad jaiz munfasil. Ya, yaitu ketika ada mad, ya, situ ada la, ada alif yang didahului oleh harakat fathah bertemu dengan hamzah bukan dalam satu kata. Iya, jadi wala, lam, huruf la sendiri itu satu kata, a'budu satu kata. Ada mad yaitu alif yang didahului oleh harakat fathah bertemu dengan hamzah tapi dalam dua kata, maka disebut mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 sampai 5 harakat. Iya. Begitu juga ma'a'bud. Ya, jadi wala antum 'abiduna ma'a'bud. Ma di situ juga ada matnya yaitu alif yang didahului harakat fathah. Kemudian setelah itu bertemu lagi dengan hamzah. Iya. Ada mat bertemu dengan hamzah dalam dua kata disebut dengan mad jaiz munfasil. 4 sampai 5 harakat panjangnya. Iya. Nah, begitu juga selanjutnya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, itu hati-hati di abadtum. Ada huruf dal dan tak bertemu. Aslinya kita harus membaca wala ana 'abidum ma 'abadtum. Harusnya kan seperti itu. Abadtum. Iya. Tapi kenapa kita baca abadtum? Huruf dal melebur langsung ke dalam huruf ta. Inilah yang disebut dengan idgham mutajanisain. Iya, idgham mutajanisain, yaitu ketika ada dua huruf di mana yang pertama sukun dan yang kedua berharakat bertemu, di mana kedua huruf ini sama tempat keluarnya. Huruf dal dan huruf ta ini sama tempat keluarnya, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi depan. Iya, ujung lidah dengan pangkal gigi depan. Iya. Maka karena dia satu tempat keluar, maka dia sejenis. Ketika dia sejenis, maka bisa dilebur menjadi satu. Maka abadtum, tidak dibaca lagi abadtum. Iya, inilah yang disebut dengan idgham. Ya, idgham artinya memasukkan, mutajanisain yang sejenis. Sejenis apa? Sejenis, satu jenis tempat keluarnya. Iya, maka dia harus diidghamkan dengan idgham kamil namanya. Idgham yang betul-betul sempurna masuk
Ya, huruf dal itu seakan-akan huruf dalnya tidak sedikit pun ada, seakan-akan tidak ada lagi. Dia melebur total 100% ke dalam huruf ta, sehingga yang terdengar langsung huruf ta. Abadtum, bukan lagi abadtum, tapi abadtum. Iya, seperti itu. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Ya, terjadi hukum qalqala di akhirnya. Ya, namanya qalqala kubra. Seperti yang kita jelaskan pekan lalu. Ya, yaitu ada huruf qalqala qaf ta ba jim dal. Nah, di sini ada huruf dal yang disukun karena waqaf. Ya. Ada sukun karena waqaf, artinya bukan asli sukunnya, tapi dia disukun karena waqaf, maka itu disebut dengan qalqala kubra. Iya, qalqala kubra. Maka harus kita pantul agak besar. Iya. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Iya. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Sini perhatikan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ada mim sukun. Ada dua mim sukun di akhir ayat ini. Lakum dinukum waliyadin. Hukum mim sukun hanya ada 3. Mim sukun ketemu ba, mim sukun ketemu mim, mim sukun tidak ketemu ba dan mim. Mim sukun ketemu mim dan mim sukun ketemu ba itu didengungkan. Iya. Mim sukun ketemu mim dan mim sukun ketemu ba itu didengungkan. Nanti namanya idgham mimi kalau mim sukun ketemu mim. Kalau mim sukun ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Mim sukun tidak ketemu ba dan mim disebut izhar syafawi. Izhar artinya dibaca dengan jelas, syafawi artinya bibir. Jadi dibaca jelas di bibir karena huruf ini huruf bibir, yaitu huruf mim. Ya, mimnya huruf mim. Makanya disebut izhar. Izhar dibaca maka lakum, tidak boleh berdengung. Lakum dinukum, salah. Harus lakum dinukum. Mimnya mati, betul-betul sempurna mati. Lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan sampai berhenti. Ya, kita berhenti seakan-akan sakta. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu tidak boleh juga. Kayak itu namanya sakta. Berhenti tanpa napas sejenak. Nah, itu namanya sakta. Tapi kita harus sambung. Lakum dinukum waliyadin. Ya, in dimatikan dengan huruf nun yang sukun, ya tanpa mendengungkan karena dia bukan huruf nun yang bertasydid. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, sangat menarik dan luar biasa apa yang telah Ustaz sampaikan di malam ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang pembacaan ayat suci Al-Quran yang baik dan tepat. Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 082 393 111 123, tentu dengan format seperti biasa. Adapun tema kita di malam ini yaitu tentang surah Al-Kafirun, ya. Baik Ustaz, berkaitan dengan belajar tajwid ini, saya juga sedang mendalami hal ini Ustaz, belajar tajwid. Kira-kira seperti apa cara yang paling baik dan tepat untuk kemudian cepat pandai dalam belajar tajwid ini? Namun tahan dulu penjelasannya Ustaz, kami akan kembali setelah yang satu ini. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Ya Ustaz, seperti yang saya tanyakan pada waktu di segmen pertama tadi, bahwa kira-kira cara seperti apa yang kita gunakan untuk kemudian cepat pandai dalam belajar tajwid ini Ustaz? Iya. Iya. Betul. Iya, jadi belajar ilmu tajwid ini betul-betul sangat ringkas ketika kita bersama dengan guru. Iya. Iya. Tidak bisa dipelajari tajwid ini dengan buku.
Ya, makanya para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang bukunya adalah gurunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Iya. Nah, apatah lagi ilmu tajwid ini istilahnya ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW turun temurun, dan ada beberapa bacaan-bacaan terkadang yang memang tidak bisa kalau tidak ada guru. Jadi harus punya guru. Harus punya guru. Iya. Seperti umpama bacaan yang seperti bacaan imalah. Iya. Nah, itu. Atau bacaan imalah seperti di surah Yusuf itu, di surah Hud imalah Bismillahi majriha. Iya. Nah, dalam qiraah Hafs itu dibaca dengan ya, sama kalau kita mengatakan sate, iya, re. Nah, khusus itu saja. Ya, padahal ketika kita perhatikan Qur'annya itu dia berharakat fathah, majra. Tapi khusus qiraah Hafs itu dia baca majri. Ya, riwayatnya seperti itu. Maka ini ketika tidak ada guru lalu kemudian buku saja yang kita jadikan rujukan, maka pasti kita akan membaca ra. Iya. Begitu pula yang ada dalam surah Yusuf, ya kalau nggak salah ayat 11, qalu ya abana ma laka la ta'manna. Nah, ini ada namanya ismam. Ismam artinya memonyongkan mulut ketika kita membaca ayat itu, namun dimonyongkan saat berdengung. Iya, jadi caranya qalu ya abana ma laka la ta'manna. Nah, ini kalau tanpa guru ini pasti kita akan baca qalu ya abana ma laka la ta'manna. Nah, itu seperti padahal enggak begitu. Ta'manna. Nah, itu. Ini gerakan-gerakan yang kita tidak akan bisa dapatkan dalam buku. Maka ya harus ada gurunya. Dan tentu ketika ada guru, ya sangat cepat sekali kita akan paham dan sangat cepat sekali kita akan mengerti, karena bisa kita langsung praktek di depannya. Ya, dan tidak ragu-ragu lagi insya Allah ketika ada guru. Namun ketika kita hanya membaca buku, itu biasanya ya lebih banyak keraguan terkadang yang akan kita rasakan. Maka ya belajarlah dengan guru ya ketika ingin mendapatkan ilmu ini dengan baik, ya ingin mendapatkan ilmu ini dengan benar. Ya, insya Allah. Iya, Allah alam. Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya tadi. Nah, pemirsa, bagi Anda yang kemudian ingin berpartisipasi melalui layanan telepon, silahkan ya. Iya, sudah ada ini Ustaz, kita terima saja dulu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini suaranya tidak asing Ustaz ya. Ini dengan Ibu Yurni. Silahkan Ibu. Ingin bertanya atau ingin membacakan surah Al-Kafirun. Iya, maaf, bisa menjauh sedikit dari TV-nya? Iya, kurang jelas ya. Iya, bisa saya menguraikannya dengan kemampuan saya. Iya. Kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa saya belajar kulnya ini yang itu, apa maksudnya Ustaz? Ya. Kurang jelas Ibu. Kresek suaranya. Saya di pedangkan Ustaz, katanya yang itu. Suaranya. Maaf, suaranya kurang jelas. Suaranya. Ya, pengajian menfasir. Ya. Al-Kafirun, alif lam komnya. Iya. Iya. Nakon kun, nakari itu pun. Iya. Nah, pengajian menfasir. Iya. Iya. Nah, nakon kun, nakari itu pun. Iya. Ya, pengajian menfasir. Antum bertemu dengan saya apa? Iya. Ikhfa. Hakiki. Iya. Iya.
لا نبدأ نفسر Iya. يبدأ القلم Ustaz Kok ya? dua kata Kalau apa? ya يبدأ Iya. القلم Iya. لا tidak menempati لا yang pada titik tadi Iya. pada titik nggak boleh panjang ya Ustaz Iya. A macam ini Iya. Alidin depan dukun lah Iya. Alidin depan dukun nah macam ini Iya. macam macam depan muka ini Iya. Iya. nah depan dari pasti antum kita Islam tun Islam Iya. macam ini macam ini nah jadi pasti Iya. lakin izhar Izhar syafawi. kata kali Iya. ini macam ini Iya. izhar kata kali Iya. ya ada di hukum Iya. Alhamdulillah. berarti Ustaz Iya. Betul? kira-kira Ustaz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون Tekan sedikit di ya-nya. قل يا أيها الكافرون Yang ditekan ya-nya bukan a-nya. Qul ya ayyuhal a-nya suaranya biasa aja. Ayyuhal jadi tekanannya ada di ya bukan di a. قل يا أيها الكافرون Iya. لا أعبد ما تعبدون Iya. ولا أنتم عابدون ما أعبد Iya. ولا أنا عابد ما عبدتم Iya. ولا أنتم عابدون ما أعبد Iya. لكن دينكم ولي دين Iya. Iya. Oke. Iya. Iya. Tadi kuliah tadi macam mana perjalanan tadi? Kuliah kalau gitu. Iya. Apanya yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan, Bu? Kanan tadi kuliah kalau Tadi ibu ini tekanannya di a, jadi kul ya ayyuha, jadi terangkat suaranya di a, berarti yang ditekan a. Nah, padahal yang harus ditekan di situ adalah ya. Sama kalau kita membaca surah Al-Fatihah, kita tidak tekan huruf i-nya. Iyyaka na'budu wa iya. Yang ditekan adalah ya-nya. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, sama ini. Qul ya ayyuhal ya. Ya. macam ya. Kuliah Ya. Ayyuhal Ya. Iya. Jangan didengungkan juga. Sampai Qul ya ayyuhal. kuliah Iya. Seperti itu insyaallah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yurni yang telah berpartisipasi di malam ini. Sangat semangat ya. Insyaallah. Ya, baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, suaranya ini juga tidak asing, Ustaz ya. Ya baik, silahkan apa yang ingin Ya. silakan apa yang ingin ditanyakan dan apakah ingin membaca surah Al-Kafirun atau seperti apa? Iya, silakan. Mau baca? Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ditekan di ya. Qul ya ayyuhal tekan di ya-nya. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la ana 'abidun ma abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Baik. Cukup? Iya. Oke. Terima kasih. Iya, silakan Iya. Ustadz. Tapi saya mau bertanya boleh? Iya, Boleh silakan. Iya, ini di surah Al-Mulk. Ya, yang bacaannya apa ya? Sebentar. Surah apa? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Iya. Ya. Iya, sebentar ya Pak. Silakan. Ini apa yang bacaannya? Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuh. Ini apa namanya, mat jaiz atau mat wajib ya Pak? Siat. Nah, itu nanti Iya, namanya mat dan- wajib. Mat wajib. Iya. Iya. Nanti tolong diterangkan lagi. Oke. Saya mau tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ukhti Aisyah yang telah ikut berpartisipasi di malam ini. Jadi Ustaz, Ibu Yurni dan Ibu Aisyah ini sudah pemirsa setia yang kemudian selalu berpartisipasi aktif Ustaz ya. Iya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Silakan Ustaz dikoreksi. Satu yang mungkin saya belum jelaskan tadi di surah Al-Kafirun itu, bila pemirsa di rumah memiliki mushaf, dilihat surah itu yang ayat 4 ada tulisan, ada lafaz ana, ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Itu adalah lafaz ana, tulisannya panjang. Ya, nun kemudian ada kakinya ke atas ya, itu disebut mat. Harusnya ketika ada seperti itu maka kita harus membaca dengan panjang. Namun kenyataannya kita baca dengan pendek. Wala ana'a. Kita tidak baca wala ana abidun. Ya. Mushaf ini dikasih tanda bulat di atasnya, bulat lonjong, menunjukkan bahwa ini hanya tambahan saja. Ya, tambahan. Dan kaidahnya semua lafaz ana, ya, semua lafaz ana di dalam Al-Qur'an yang artinya saya. Ya, yang artinya saya. Ini kan artinya saya kalau seperti ini. Dan tidak saya, ya. Semua lafaz ana yang ada dalam Al-Qur'an itu dibaca dengan pendek. Iya. Tidak ada yang lafaz ana yang artinya saya itu dibaca dengan panjang. Maka semua ana, lafaz-lafaz ana, ya, seperti ini itu dibaca dengan pendek. Maka kita kasih tanda seperti itu, ada tanda lonjong di atasnya. Ya. Nah, itu kaidahnya mushaf. Ya, kaidah mushaf ketika kita membaca ada melihat tanda-tanda seperti itu, maka itu menunjukkan bahwa tanda mat yang ada di situ hanyalah tambahan dan bukan menunjukkan tanda panjang yang harus dibaca dengan panjang. Kenapa pakai alif bukan pakai waw? Karena huruf nun berharakat fathah. Iya, pasangannya ketika fathah maka alif. Pasangannya ketika waw maka kasrah. Pasangannya ketika dhamma ketika dhamma waw maka dhamma. Kalau ya kasrah. Alif fathah. Itu memang perpasangan. Maka dikasih dia huruf alif sebagai pasangan huruf fathah sebelumnya. Namun alifnya di sini hanya sebagai tambahan dan tetap dibaca dengan pendek. Ya, kemudian ukhti siapa tadi? Aisyah. Ya. Di surah Al-Mulk tadi, ya, falamma ra'awhu zulfatan
si'at. Ya, lafaz si'at. Ya, di situ surah Al-Mulk ayat 27. Inilah yang disebut dengan mad wajib muttasil. Ya, yang saya jelaskan tadi, la a'budu, ada mad didahului, ada mad kemudian setelah itu bertemu dengan hamzah tapi dalam dua kata. Ya. Kalau di sini ada mad, mana madnya? Ini ada ya sukun didahului kasrah. Ya, ya sukun didahului kasrah. Itu mad namanya, panjang. Ya. Huruf mad ada 3, alif, ya dan waw. Nah, ini sini ya sukun didahului oleh kasrah, itu namanya mad. Iya. Kemudian setelah itu bertemu dengan hamzah. Iya, namun di sini bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau tadi bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Ketika dia bertemu dalam satu kata, itulah yang disebut dengan mad wajib muttasil. Wajib dibaca dengan panjang. Iya, dia muttasil karena dia bersambung dalam satu kata. Iya, itu yang disebut dengan mad wajib. Iya, wajib, bahkan sebagian para ulama membacanya, sepakat membacanya dengan bacaan 4 sampai 5 harakat. Iya, maka si'at ya dibaca dengan panjang 4 sampai 5 harakat. Sama panjangnya tadi dengan mad jaiz. Ya, namun namanya yang berbeda. Iya, kaedahnya pun juga berbeda. Sama-sama sebelumnya ada mad, tapi bila mad jaiz itu bertemu dengan hamzah dalam dua kata, adapun mad wajib bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kaedah dalam penulisan mushaf biasanya ketika mad jaiz biasa ada kakinya. Iya, ada kepala ainnya di atas, kemudian setelah ada kaki. Ada alifnya. Nah, itu biasanya itu adalah mad jaiz. Adapun mad wajib tandanya dalam mushaf itu dia tidak memiliki kaki. Dia hanya biasa langsung hamzah. Iya, langsung kepala ain itu. Langsung hamzah saja tanpa memiliki alif. Nah, itu tanda dalam mushaf ketika kita membaca atau kita mau mencari apa bedanya apa bedanya. Bedanya itu. Mad jaiz biasanya ada alifnya, ada kakinya, kemudian di atasnya ada hamzah. Adapun mad wajib, ya dia biasanya tidak memiliki kaki. Seperti lafaz jaa. Idza jaa. Nah, itu hamzah tanpa ada kaki. Ya, tapi ya ayyuha, qul ya ayyuha atau wala a'budu. Nah, itu setelah ada mad, ada hamzah, di mana hamzahnya ada kakinya atau ada alifnya di bawahnya. Nah, itu ciri-ciri mad jaiz. Iya, adapun mad wajib memiliki ciri-ciri tidak memiliki alif atau kaki di bawahnya. Iya, itu ketika kita perhatikan mushaf itu. Iya, wallahu alam. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ada beberapa SMS yang telah masuk di kita pada malam ini, namun iya ada lagi yang kemudian menelpon Ustaz, kita terima saja dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dari Jambi. Iya, dari Jambi. Suaranya dikeraskan sedikit Ibu ya. Baik, silakan pertanyaan Ibu atau ingin membacakan surah Al-Kafirun? Mau membaca. Iya, dengarkan suara kami melalui telepon, jangan melalui TV Ibu ya. Iya. Iya, silakan Ibu.
untuknya wala ma'idun wala ma'idun lakum dinukum waliya. Baik, terima kasih Ibu ya. Ya, silakan Ustaz. Iya, mau bertanya Ibu? Tentang orang irat. Pertanyaannya suaranya kurang jelas Ibu ya. Timbul dan tenggelam suaranya sehingga ya kami tidak begitu mengerti apa yang Ibu katakan. Baik Ustaz, mungkin didengarkan sedikit. Ya, silakan. Baik. Dijelaskan. Bacaan Ibu ya alhamdulillah sangat bagus dari segi suara. Ya. Hukum yang sedikit mungkin mau diperbaiki adalah ketika membaca tadi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Iya, ma, membaca huruf ma, hati-hati dia terdengar tebal atau hati-hati dibaca dengan tebal. Iya. La a'budu ma supaya tidak terdengar dengan suara kita tidak terdengar tebal, maka buka mulut kita. Iya, karena dia memiliki sifat infitah. Iya. Jadi la a'budu ma ta'budun. Ya, saya mendengarnya tadi la a'budu mo ya terdengar mo karena dia kurang buka. Ya, jadi mulut ketika kurang dibuka dia mengeluarkan suara yang agak tebal. Ya, jadi harus ma jangan mo a'bud. Ya, nanti tergoda lagi huruf hamzanya menjadi o, harusnya a. Iya. A'bud, jangan o'bud. Iya, inti hati-hati. Ini biasanya ya kita tidak rasakan ya karena mungkin karena terpengaruh ya dari dialek bahasa kita. Kadang seperti itu. Sehingga itu harus dilatih. Ya, jangan sampai membaca huruf itu dengan bacaan yang tebal padahal dia memiliki sifat yang harus dibaca dengan tipis. Nah, itulah tajwid. Kita harus memberikan kepada setiap huruf itu haknya. Salah satu haknya huruf mim adalah dibaca dengan tipis dan bukan dibaca dengan tebal. Iya. Kemudian qalqalahnya juga tadi mungkin saya dengar agak kurang. Iya. Ya, wala antum abiduna ma a'bud. Ya, jangan ragu-ragu. A'bud, jangan a'bud. Ya, kurang keras. Ya, padahal dia namanya qalqalah kubra, qalqalah besar. Ya, pantulannya besar. Ya, jadi harus keras. Ya, wala antum abiduna ma a'bud. Iya. Nah, kemudian terakhir lakum dinukum waliyadin. Ya, matikan nunnya dengan sempurna, jangan terlalu panjang dengungnya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Kepada Ibu tadi yang berada di Jambi, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di malam ini. Semoga sehat selalu, tetap diistiqomahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan bosan untuk tetap menyaksikan program Tajwid Time. Ya, kita ke telepon selanjutnya Ustadz. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Humairah. Dengan siapa? Abu Humairah di. Iya, Abu Humairah ya. Dengarkan suara kami melalui telepon Bapak ya, jangan melalui TV. Ya, silahkan apa yang. Ya. Abu Humairah di Gorontalo, Pak. Iya, silahkan ditanyakan apa yang mau ingin ditanyakan, ingin membaca atau seperti apa. Tafadhol, Bapak.
Mau baca Pak, mau baca. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Iya. Iya. Terima kasih Abu Humairah ya yang telah berpartisipasi di malam ini. Baik, iya. Jadi bacaan sudah sangat banyak yang benar. Iya, sedikit ada yang kurang tadi. Iya, terlalu agak lebih sedikit dari mat. Ya, terlalu sedikit berlebih. Ya, dalam panjangnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Nah, situ berlebih itu tadi. Ya, harusnya Qul ya ayyuhal kafirun. Naik turun. Kafirun, bukan kafirun. Itu sudah 3 harakat kalau begitu. Iya, jadi pengaruh dari lagu. Iya, terkadang kita ingin melagu, kita ingin enak terdengar suaranya, ingin enak rasanya kita membaca, namun kita kadang melanggar kaidah. Iya. Padahal yang namanya tartil itu berasal dari kata rattala yurattilu tartila. Iya. Orang Arab mengatakan rattala asnanahu. Iya. Ratil artinya tersusun. Iya. Rattala asnanahu, orang yang giginya rapi itu disebut rattal. Iya, murattal. Jadi tartil, rattala asnan, tersusun rapi giginya. Orang yang punya gigi rapi ya. Begitu. Quran pun begitu. Kita disuruh tartil, baca dengan rapi. Kalau 2-2, kalau 4-4, kalau 6-6, baca dia dengan rapi. Rattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. 2 harakat kalau mat tabi'i. Kafirun itu adalah mat tabi'i, maka jangan lebih 2. Iya. Dimanapun, iya. Begitu pula surah Al-Fatihah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan kita terpengaruh dengan lagu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lewat itu. Itu sudah sampai 3 harakat. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan dibaca Qul ya ayyuhal kafirun. Itu lewat. Kafirun. Harus kafirun. Iya. Begitu pula akhirannya. Akhirannya mat arid lis sukun pada mat yang terakhir kafirun. Iya, kalau baca dengan tartil artinya rapi. 2 harakat mama kita baca mat arid lis sukunnya. Qul ya ayyuhal kafirun. 2 harakat. Nanti la a'budu ma ta'budun. Budun 2 harakat. Iya. Ya, sampai terakhir lakum dinukum waliyadin. Nah, itu dari awal sampai akhir 2. Iya. Jangan dicampur-campur. Iya. Nah, apatah lagi terakhirnya karena mau ruku bukan lagi namanya mat arid lis sukun, tapi nanti namanya mat arid lir ruku. Iya, karena ingin ruku. Ya, mat karena ingin ruku. Jadi lakum dinukum waliyadin. Padahal sebelumnya dia baca 2, tiba-tiba terakhir baca dengan 6 harakat. Nah, itu salah. Tidak boleh kita membaca seperti itu, tapi rattil, susun dia dengan rapi 2, 4, 6. Begitu cara membaca
mad arid lisukun. Begitu pula Al-Fatihah. Iya, kebanyakan mad arid lisukun di akhir Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir Rahim. 2. Maliki yaumiddin. 2. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2 juga. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu 6 harakat, padahal tadi 2 sebelumnya. Iya. Begitu pula membaca surah An-Nas. Iya. Qul a'udzu birabbin nas. 2. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terakhirnya minal jinnati wan nas. 2 harakat. Jangan karena mau ruku minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Itu. Sekarang banyak imam melakukan seperti itu. Padahal itu sebenarnya tidak begitu kaidahnya. Kaidahnya harus rotil, susun dia 2, 4 atau 6. Iya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, kita ke SMS Ustaz ya. Ada pertanyaan yang masuk dari Nurhani di Sidrap, Sulawesi Selatan ini Ustaz ya. Ya. Pertanyaannya adalah ya, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga pernah dengar Syekh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa juga dibaca seperti ini Ustaz? Syukran katanya. Ya, begitu pertanyaannya dan tulisannya juga kayak gitu. Kemudian Ustaz. Kalau dalam qiraah lain mungkin. Iya, jadi Quran ini memiliki beberapa macam bacaan. Iya, ada yang masyhur disebut dengan qiraah sabah. Iya. 7 bacaan qiraah Al-Qur'an. Itu banyak macamnya. Iya. Dan qiraah yang kita gunakan atau yang kita pakai adalah qiraah Hafs. Qiraah Hafs an Asim. Iya, itu yang kita masyhur di Indonesia yang kita gunakan. Kalau yang digunakan oleh Imam Asim itu dengan baca majreha, bukan mujriha. Iya. Mungkin qiraah yang lain ada, ya namun khusus untuk qiraah Hafs yang kita gunakan atau yang kita selalu bahas ini, ya, itu menggunakan huruf kasrah, huruf mimnya, maj. Ya, maj, kemudian ro-nya dibaca dengan majriha. Ya, mungkin riwayat lain ada. Ya, wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita telah berada di penghujung program Tajwid Time. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz telah hadir bersama dengan kami di studio. Semoga pekan selanjutnya sehat selalu dan kembali hadir bersama dengan kami insyaallah Ustaz ya. Kemudian kami mengucapkan juga terima kasih banyak kepada tadi ada 2 penelpon, Ukti Aisyah dan juga Ibu Yurni. Iya. Dan ada juga SMS yang tidak sempat kita bacakan Ustaz. Kami mohon maaf ya kepada Syamsuddin Usman di Buol, Sulawesi Tengah katanya ini. Ya, pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, saya Yusuf At-Tamimi pamit dan undur diri dari layar kaca Anda. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi ada banyak manfaat sehingga bisa menambah ilmu tajwid Anda. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.